Nah, oke kawan-kawan, sekarang teman-teman lihat yang ada di slide. Nah, ini adalah beberapa pemfaktoran aljabar berpangkat ya. Kita awali dengan variabel yang kita gunakan adalah A dan B. A dan B ini bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan. Nah, teman-teman lihat, ketika A plus B atau A min B ini kita pangkatkan, ya, maka penguraiannya ini akan semakin panjang. Sebagai contoh, A plus B ini yang paling simpel ya. Kemudian kalau dipangkatkan 2, ternyata penguraiannya menjadi lebih panjang. Kemudian semakin pangkatnya naik, penguraiannya akan semakin panjang ya, menjadi seperti ini. Nah, tapi ada satu hal yang teman-teman harus perhatikan nih. Teman-teman akan dapat pola koefisien dari masing-masing suku ya. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini A plus B, koefisien A-nya 1, koefisien B-nya 1 juga. Kemudian kalau kita pangkatkan 2, maka kita akan dapat di sini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 1. Nah, yang ini kalau yang minus, maka yang tengah akan menjadi min 2 ya. Ini 1, ini min 2, ini 1. Kalau pangkatnya 3 gimana? Ini 1, ini 3, ini 3, ini 1. Nah, ini 1, ini minus 3, ini plus 3, ini minus 1. Nah, angka-angka yang sudah admin tandai warna merah ini bukan tidak ada artinya. Ternyata kalau kita teruskan, kita melihat koefisien-koefisien ini semakin ke bawah, nah ternyata akan membentuk suatu pola yang cantik yang kita sebut sebagai segitiga Pascal ya. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ini tadi ada 1, 1, kemudian 1, 2, 1, kemudian 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Itu adalah ekspresi dari koefisien-koefisien yang telah kita warnai merah ini tadi ya kawan-kawan ya. Nah, ternyata menjadi sebuah pola yang sangat cantik. Nah, kalau pangkatnya cuma 1, 2, atau 3, itu mungkin masih simpel ya kawan. Tapi kalau pangkatnya semakin banyak, misalkan pangkat 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, wah teman-teman tentu saja akan kesulitan dalam menghafalkan koefisiennya. Atau kalau kita akan jabarkan atau kita kalikan manual, itu juga lebih ribet lagi dalam kita mencari koefisiennya. Nah, maka dari itu diciptakanlah suatu segitiga Pascal ya. Penemunya namanya Pascal, jadi dinamakan segitiga Pascal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, oke kawan-kawan, kita awali dengan angka 1 dulu nih di puncak segitiga yang atas. Setelah kita buat angka 1 di sini, kita buat angka 1 lagi yang ada di kita agak taruh di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang teman-teman buat lagi sebuah angka 1 yang semakin ke kiri dan semakin ke kanan. Nah, di sini ada space yang kosong nih. Nah, space yang kosong ini teman-teman isikan dengan penjumlahan 2 bilangan atau komponen segitiga Pascal yang ada di atasnya. Ini 1 tambah 1 itu berapa? 2. Nah, seperti itu ya kawan ya. Kita buat lagi di sini 1, di sini 1. Nah, di sini ada komponen yang kosong nih. Di sini sama di sini. Kita jumlahin aja, 1 ditambah 2 itu 3. 2 ditambah 1, 3. Nah, seperti itu. Kita buat lagi angka 1 di ujung-ujungnya. Space yang kosong di sini, dan di sini. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4 ya. Jadilah 1, 4, 6, 4, 1. Dan seterusnya kalau kita teruskan akan menjadi segitiga Pascal yang teman-teman sudah lihat ya di sini. Nah, kegunaannya kawan-kawan, ketika teman-teman nanti akan mencari suatu penjabaran dari aljabar yang dipangkatkan ya, misalkan pangkat 7, pangkat 8. Nah, teman-teman tidak usah lagi mengalihkan secara manual, tapi teman-teman cukup melihat koefisien-koefisiennya pada segitiga Pascal ya. Nah, ini adalah koefisien-koefisiennya kawan ya. Kita urutkan dari di sini. Ini adalah pangkat yang paling atas, ini pangkat 0 ya. Ini kita tidak pakai karena A plus B pangkat 0 ya. Berapapun pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Nah, kita awali dari ini pangkat 1. A plus B pangkat 1 itu 1A ditambah 1B, iya kan? Nah, ini 1, ini 1. Kemudian kalau pangkatnya 2, ya, A plus B pangkat 2, ini kan 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. Nah, dan seterusnya, ini untuk pangkat 3, ini untuk pangkat 4, ini pangkat 5, ini pangkat 6, pangkat 7, dan seterusnya. Nah, supaya teman-teman nanti bisa tahu ini segitiga Pascal pangkat keberapa, nah teman-teman bisa lihat item kedua ya. Jadi, nah yang ini nih. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman lihat dari yang ini. Nah, nanti selanjutnya untuk yang bagian kanan, nah teman-teman bisa temukan per barisnya. Misalkan yang ini nih, yang 6 nih. Ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal.
jabarkanlah X plus Y pangkat 7. Kalau kita kalikan manual, wah ini kita sampai UTBK nggak selesai ini kita kalikan ya. Ya, sebenarnya selesai, cuman lama ya. Kita langsung aja lihat di sini yang mana yang merupakan pangkat 7. Ternyata yang ini ya. Kita lihat item kedua. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata untuk X plus Y pangkat 7 koefisiennya yang ini nih. Ya, kita kerjakan aja di sini. X plus Y pangkat 7 sama dengan, kita awali dengan 1 ya. 1X pangkat 7 ditambah berapa nih? 7. Nah, di sini semakin ke kanan pangkat X-nya semakin berkurang dan pangkat Y-nya semakin bertambah. Di sini kan tidak ada Y-nya atau Y pangkat 0. Nah, di sini menjadi Y pangkat 1. Ditambah, nah ini 21 nih. Kita pakai di sini aja 21. X pangkat berapa? Berkurang 1 ya. 5. Y-nya pangkat berapa? Naik 1. Y pangkat 2. Ditambah dan seterusnya ya. Kita tulis di sini 35. X pangkat 3 Y pangkat X pangkat 4 Y pangkat 3 ya. Kita terusin ini 35 X pangkat 3 Y pangkat 4 ditambah, kita terusin lagi ini 21 X pangkat 2 Y pangkat 5 ditambah 7 X Y pangkat 6 ditambah yang paling belakang 1 X nya udah habis Y pangkat 7. Nah, kalau tandanya minus gimana? Nah, kalau tandanya minus ya, nah misalkan kita kasih tanda minus ini. Nah, tanda minusnya kawan-kawan mulai dari item kedua ya. Jadi ini masih plus, nah ini minus. Nah, minusnya teman-teman taruh selang-seling ya. Jadi ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus ya. Jadi kalau dikasih selang-seling, kalau dikasih tanda negatif, tanda positif dan negatifnya teman-teman selang-seling ya. Diawali dari positif dulu. Ini juga setelah positif menjadi negatif ya. Selang-seling pokoknya. Nah, selain itu, teman-teman kalau mau perhatikan, ternyata ada sesuatu yang unik lagi nih ya, kawan-kawan perhatikan. Di masing-masing X, Y-nya ini, kita lihat pangkatnya. Ini 6, ini 1, kalau dijumlahin 7. Ini 5, ini 2, kalau dijumlahkan menjadi 7. Ini 4, ini 3, kalau dijumlahkan 7. Ini 3, ini 4, kalau dijumlahkan juga 7. Nah, teman-teman supaya nanti tidak salah, untuk mengecek ya, atau memeriksa apakah hasilnya sudah benar, nah teman-teman bisa jumlahkan. Apakah ini udah, kalau dijumlahkan sudah 7 ya, tergantung pangkatnya. X plus Y pangkat N ya, kalau dijumlahin ininya pasti akan menjadi pangkat N ya. Nah, soal atau contoh selanjutnya, berapakah koefisien dari A pangkat 4 B pangkat 2 pada penjabaran A plus B pangkat 6 ya. Nah, ini kalau kita jabarkan mungkin agak kelamaan, kita akan langsung tembak dari segitiga Pascalnya ya. Nah, yang B pangkat 6 itu yang mana? Kita tadi kan suruh mencari A plus B pangkat 6 ya. Nah, berarti untuk yang segitiga Pascal pangkat 6, kita pakai yang ini ya, yang ada 6-nya. Nah, berarti kita pakai baris yang ini. Oke. Nah, yang dicari adalah A pangkat 4 B pangkat 2 ya. A pangkat 4 B pangkat 2. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, teman-teman mengerjakannya menggunakan perasaan ya. Nah, saat kita menjabarkan A plus B pangkat 6, sudah pasti yang satu ini adalah koefisien dari A pangkat 6 ya, koefisiennya 1. Nah, semakin ke kanan berarti pangkatnya A ini semakin menurun menjadi A pangkat 5 B pangkat 1. Ini koefisiennya 6. Nah, semakin ke kanan, nah ini berarti A nya semakin menurun, A pangkat 4 B pangkat 2. Berapa nih koefisiennya? Ternyata koefisiennya adalah 15. Nah, ternyata langsung ketemu kawan, kita tidak usah capek-capek mengerjakan atau menjabarkan pemfaktorannya ya. Nah, ada yang nyeletuk nih. Waduh, masih kelamaan Min, ada cara yang lebih cepat nggak? Ada. Nah, teman-teman lihat nih ya. Nah, di sini kan disuruh mencari A pangkat 4 B pangkat 2 ya. Nah, di sini teman-teman lihat pangkat dari yang belakang atau yang B. Ini pangkatnya 2. Nah, sekarang tadi kita sudah simpan angka 2 ya. Nah, teman-teman tinggal cari 2 angka yang terletak di sebelah kiri di sebelah kanan dari angka 1 yang kita jadikan baris segitiga Pascalnya. 1 2. Nah, ternyata ketemu angka 15. Nah, sebaliknya kalau teman-teman ingin mencari A pangkat 2 B pangkat 4 ini koefisiennya berapa? Nah, teman-teman cari tingkat yang keempat. Bukan tingkat ya, tapi urutan yang keempat ya, dihitung dari sini. 1 2 3 4. Nah, ternyata di sini A kuadrat B4 B pangkat 4 koefisiennya juga 15. Nah, teman-teman lihat dari
pangkat yang ini ya kawan ya, yang B, bukan yang A. Kalau penjumlahannya A plus B pangkat 4, nah teman-teman lihat, ini pangkat 6 ya. Teman-teman lihat dari yang B-nya, bukan dari yang A-nya. Nah, contoh selanjutnya, sekarang kita pakai yang negatif ya. Tadi yang positif, sekarang A min B pangkat 6. Berapa koefisiennya? Nah, oke, kita kembali ke segitiga Pascal ya. Nah, oke, admin bersihkan dulu layarnya supaya kita bisa cari caranya dari awal lagi ya. Nah, di sini kawan kan perhatikan, ini pangkatnya 6 ya. Berarti kita pilih segitiga Pascal urutan ke-6 ya. Urutan ke-6 berarti harus ada angka 6-nya. Nah, berarti yang ini nih ya. Berarti sepanjang baris ini adalah segitiga Pascal untuk pangkat ke-6. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien A pangkat 4 B kuadrat ya. Kita langsung pakai cara cepat. Karena pangkat dari B-nya adalah 2, kita cari urutan ke-2 dari baris tersebut ya. Baris segitiga Pascal yang sudah kita tentukan. Nah, ini urutan ke-0 ya. Lompat lagi, ini urutan 1, lalu lompat lagi. Nah, ini urutan kedua. Jawabannya 15. Loh, kan ada minusnya. Nah, minusnya kita taruh selang-seling ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, ternyata tandanya tetap positif kawan-kawan ya. Jadi koefisiennya adalah 15. Nah, mungkin sekian ini video dari admin mengenai segitiga Pascal. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bagikan pada teman-teman lain yang membutuhkan.